Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan stereokimia dan aktivitas biologis. Stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan pembukaan reseptor. Faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia molekul obat dan permukaan sisi reseptor memegang peran penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat-reseptor. Aktivitas obat tergantung pada 3 faktor struktur yang penting, yaitu yang pertama, stereokimia molekul obat, yang kedua, jarak antar atom atau gugus, dan yang ketiga, distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh, yang kedua, perbedaan dalam sifat-sifat interaksi obat reseptor, dan yang ketiga, perbedaan dalam absorpsi isomer-isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Aspek stereokimia obat. Ada 2 aspek stereokimia obat, yakni yang pertama, isosterisme. Arti isosteris secara umum adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika mirip karena mempunyai persamaan ukuran, keelektronegatifan atau stereokimia. Contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektronik sama adalah yang pertama, ion karboksilat dan ion sulfonamida. Yang kedua, gugus keton dan gugus sulfon. Dan yang ketiga, gugus klorida dan gugus trifluorometil. Secara umum, prinsip isosterisme ini digunakan untuk yang pertama, mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Yang kedua, mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Yang ketiga, mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit antimetabolit. Contoh modifikasi isosterisme dapat dilihat pada gambar. Contoh gugus farmakoforik adalah gugus sulfonilurea atau anti-diabetes, sulfonamida atau antibakteri, dan gugus sulfon penghambat karbonik anhidrase. Yang kedua, isomer dan aktivitas biologis obat. Sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologis sama pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Yang pertama, isomer geometrik dan aktivitas biologis. Isomer geometri atau isomer cis-trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alisiklik. Contoh gugusnya pada gambar. Yang kedua, isomer konfirmasi dan aktivitas biologis. Isomer konfirmasi adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Isomer konfirmasi lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Contohnya yaitu ada pada gambar. Kadang-kadang aktivitas biologis senyawa tidak berhubungan dengan gugus fungsi tetapi hanya bergantung pada aromatik atau karakteristik planar dari molekul. Contohnya yang pertama, amfetamin yang mempunyai cincin aromatik lebih aktif dibandingkan analog jenuhnya. Aktivitasnya ditunjang oleh planaritas cincin yang mengikat kemampuan senyawa untuk mengikat reseptor
yang juga mempunyai permukaan planar melalui ikatan van der Waals yang relatif kuat. Yang kedua, aktivitas pemblok adrenergik dari beta-haloalkilamin tergantung pada koplanaritas substituen pada cincin benzen. Kadang-kadang suatu molekul senyawa tertentu memberikan lebih dari suatu efek biologis karena mempunyai bentuk konfirmasi yang unik dan lentur sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor-reseptor yang berbeda. Contoh asetilkolin. Asetilkolin memiliki dua bentuk konfirmasi, yaitu yang pertama bentuk konfirmasi tertutup dan yang kedua bentuk konfirmasi memanjang penuh. Yang kedua, asetoksisikloropil trimetil amonium iodide. Contoh gugusnya seperti ini. Diastereoisomer dan aktivitas biologis. Perbedaan interaksi dengan reseptor dari senyawa-senyawa diastereoisomer dapat dilihat pada gambar berikut. Yang keempat, isomer optik dan aktivitas biologis. Isomer optik adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Isomer optik mempunyai sifat kimia fisika sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya, terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Menurut Beckett, perbedaan interaksi isomer-isomer optik dengan reseptor biologis diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.